Selamat datang di channel Masira Family. Kali ini kita akan bahas dua jenis emas antam ini, yaitu kemasan klasik dan serti. Kalau kalian bingung, mending pilih beli yang klasik atau yang serti. Tonton terus video kita. Faktor apa saja yang harus kita perhatikan sebelum membeli antam kemasan klasik dan juga antam kemasan sertifikat? Kami bagi menjadi 3 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, harga belinya. Kita beli kemasan klasik itu lebih murah, per gramnya sekitar 900. Kita gambarkan gampangnya 900. Kemudian untuk kemasan serti, per gramnya 950. Selisihnya ya sekitar situ, nggak jauh dari itu. Jadi lebih murah kemasan klasik dibanding sertifikat. Kenapa? Karena dia ada teknologi. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Beberapa aspek yang lain yang mempengaruhi, memang kalau untuk pembeli awal atau orang yang baru mulai emas, karena mereka belum tahu bagaimana caranya mengecek keaslian emas, pasti mereka berani membayar lebih mahal karena mereka bisa tahu dengan gampang emas ini asli atau tidak melalui barcode-nya ini dengan aplikasi. Sedangkan ini kalau baru tahu emas, mereka harus beberapa langkah untuk mengecek apakah ini asli atau tidak, dan itu mungkin butuh pengetahuan lagi untuk bisa mengecek ini asli atau tidak. Jadi untuk gampangnya, mereka pasti beli ini. Kemudian aspek kedua yaitu harga jual. Yang akan kita bahas dari harga jual adalah tempat jualnya. Tempat jualnya, kalau ini kita jual di butik antam, mau itu kemasan sertifikat mau itu kemasan klasik, kalau gramnya sama, dihargai sama. BB antam katakanlah 850, ini dibeli 850 sama, sebelum dikurangi pajak ya. Jadi beli kita kena pajak, jual kena pajak. Itu kalau kita jual di antam. Jadi kalau beli ini harganya sama, jual di antam, ini juga sama. Kalau orang berpikir mending juga beli ini daripada beli ini, karena jualnya di butik antam. Kalau kita jual di pedagang, kita jual di toko emas, kita jual di marketplace atau jual online, itu beda. Kita yang menentukan harga. Kalau di pedagang, di toko emas dan marketplace, di pedagang kita bisa nego sampai harga kesepakatan. Di toko emas kita mungkin harus keliling ke toko emas 1, 2, 3 sampai dapat best price-nya berapa, baru kita jual. Kemudian di marketplace kita harus buka toko online, kita harus pasang produk ini harga berapa, menunggu sampai terjual pun kita kasih ke ekspedisi, masih ada time lag-nya sampai uang itu kita terima. Itu kelemahannya kalau kita tidak jual ke antam. Kemudian yang ketiga, faktor yang harus kita perhatikan yaitu marketnya, pasarnya. Sudah kita bahas tadi, orang lebih suka pilih ini kalau dia orang yang baru melek emas, karena di sini harus ngecek 1, 2, 3 hal yang memastikan ini asli, sehingga banyak orang membeli ini daripada ini. Ya, kita rangkum apa tadi? Harga beli, harga jual, dan marketnya. Baik,
Tadi sudah kita bahas aspek yang harus kita perhatikan, yaitu harga beli, harga jual, dan marketnya. Kemudian di harga jual kita udah bahas jual ke Antam, jual ke pedagang toko emas, atau jual melalui online marketplace. Kemudian selain 3 aspek itu, kita harus memposisikan diri, kita harus tanam mindset kita sebelum membeli ini, kita sebagai apa? Sehingga sebelum kita memilih atau memperhatikan harga beli, harga jual, dan marketnya, kita harus tanam mindset kita akan menjadi apa sebelum beli ini. Kita bagi lagi menjadi 3. Yang pertama, investor, murni dia akan invest saja. Kemudian yang kedua adalah pedagang atau trader, jadi dia beli ini untuk dijual lagi, kemudian beli lagi, jual lagi, kemudian beli lagi, jual lagi, seperti itu. Sehingga orientasi dia adalah keuntungan, margin. Yang ketiga, kombinasi. Dia bisa invest, kalau harganya bagus dia jual, kalau harga rendah dia keep sampai harga yang menurut dia bagus baru dia jual. Itu adalah kombinasi. Kita bahas satu-satu, yaitu yang pertama adalah investor. Investor, dia orientasinya adalah jangka panjang, tidak jangka pendek. Jadi jangka panjang, sebelum dia membeli emas ini, dari uang kas dia yang nganggur atau idle money, dia belanjakan emas, dia akan jual 2, 3, atau lebih 5 tahun lagi saat dia butuh uang. Jadi orientasinya adalah jangka panjang. Mau emasnya naik, mau turun, dia tetap simpan sampai suatu saat dia butuh uang cash, dia akan jual ini. Nah, kalau investor, dia tidak akan punya banyak waktu luang untuk mengecek, oh hari ini harga emas naik, oh hari ini harga emas turun. Dia tidak akan punya banyak waktu, karena investor itu kecenderungannya adalah mereka punya pekerjaan yang waktunya sangat padat. Jadi saran saya, jualnya adalah di butik Antam. Kalau mereka jual ke toko emas, mereka harus ke toko emas 1, 2, 3, itu memakan waktu yang banyak. Belum kalau mereka dongkol harganya terlalu rendah ya. Kalau mereka jual ke pedagang, ya kalau mereka punya kenalan boleh jual ke pedagang. Tapi kalau mereka nggak punya relasi sama sekali, mending tidak. Kemudian yang keempat, kalau dia jual ke marketplace, sama lagi, waktu mereka nggak punya. Mau buka toko online di marketplace, mau pasang produk, belum itu ya kalau terjual, apalagi kalau udah terjual uangnya belum masuk kan gitu. Jadi untuk tipe investor, kami sarankan untuk jual ke butik Antam. Sehingga kalau jual ke butik Antam, lebih menguntungkan mana? Ini atau ini? Jelas yang klasik. Untuk tipe investor, kami sarankan beli yang klasik. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai trader atau pedagang murni. Kalau kita sebagai pedagang, orientasi kita adalah keuntungan, margin dari penjualan ini. Sehingga kita punya banyak waktu, ataupun bukan punya, tapi kita harus punya banyak waktu untuk mengecek hari ini harga emas naik atau tidak. Kalau hari ini naik, kita jual. Kalau hari ini turun, bisa kita jual, bisa kita keep. Itu ada strategi tersendiri yang akan kita bahas di video selanjutnya. Tapi yang jelas, kalau kita sebagai pedagang, orientasinya adalah jangka pendek. Hari ini jual, besok jual, lusa jual, dan seterusnya. Mereka harus bisa jual. Kenapa? Karena dari putaran itu mereka mendapatkan margin. Untung beli, rugi tetap beli, dan seterusnya. Nah, kalau pedagang,
Kami sarankan untuk kalian yang punya beberapa waktu luang untuk bisa ngecek harga hari ini naik atau tidak. Jadi fluktuasi harga kalian bisa tahu dan kapan bisa kalian jual. Kalau tipe pedagang, kalian bisa jual di marketplace atau jual di kalangan grup pedagang seperti grup Telegram, grup Facebook yang kita juga punya, nanti kita akan tulis di deskripsi. Atau kalian juga bisa sebagai toko emas ya. Intinya orientasi kalian adalah margin. Kalau kalian sebagai pedagang, kami sarankan untuk lebih jual ke ini, karena seperti tadi yang kami bahas, hukum supply and demand, lebih banyak kemasan serti yang ada di pasaran. Tapi bukan berarti ini nggak ada pasarnya, ini tetap ada, tapi putarannya lebih lambat. Jadi kalau kalian sebagai pedagang, portofolio persediaan kalian bikin aja 70-30, 70 di sini, 30 di sini. Oke. Tapi tergantung juga, kalau kalian dapatnya harga baik-baik, yang ini ya tetap kita beli. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kombinasi. Kalian bisa menjadi investor, kalian bisa hanya invest, atau sekaligus sebagai pedagang. Kalau tipe seperti ini adalah tipe saya. Jadi saya itu awalnya ingin invest, tapi ketika merasakan bisa jual dan kita mendapatkan margin, oke juga. Jadi tipe ini kombinasi adalah kalian ingin invest, dan ketika harga yang bagus, kalian sudah mendapatkan margin yang lumayan menurut kita masing-masing, kita jual. Nah, kemudian bagi yang kombinasi ini, kita lebih pilih ini atau ini. Kita sarankan adalah kalau harga belinya baik-baik, kalian mau sertifikat, mau klasik, hajar, beli aja, karena harganya murah kalau harga baik-baik. Tapi kalau kalian beli di harga pasar, ya, mau beli yang mana? Kami sarankan sama kayak pedagang. Portofolionya ini 70, ini 30. Kenapa? Karena kalau kalian invest ya, kalian simpan sampai 2 bulan katakanlah ya. Kalian mau jual cepat dengan harga pedagang, harga pasar, ini lebih cepat. Kalau kalian butuh dana cepat, ini lebih cepat terjual. Lebih cepat terjual. Tapi bukan berarti ini nggak bisa dijual, ini bisa dijual, tetap ada. Pasarnya tetap ada, tapi lebih lama, putarannya lebih lama. Jadi kalau kalian ada di seri kombinasi seperti saya, kalian bagi portofolionya 70-30 kalau kalian belinya di harga pasar. Baik, 3 itu yang harus kalian perhatikan. Kalian akan sebagai apa? Sebagai investor, sebagai pedagang, atau kombinasi dari keduanya. Itulah yang menentukan kalian harus beli klasik atau beli kemasan press. Sekian video dari kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share apabila video ini bermanfaat, agar teman-teman kalian bisa mendapatkan ilmu emas ini, bisa semakin melek emas dan sadar untuk investasi emas. Jangan lupa, kita sudah ada grup Facebook, kita sudah ada grup Telegram, kalian bisa masuk di link deskripsi kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya.